Ya, Anda kembali di Landstalk. Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta memberikan waktu 10 hari bagi warga Kalijodo untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Ya, peringatan itu diberikan sebelum petugas Pemprov DKI Jakarta meratakan kawasan Kalijodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara akan dilakukan dalam 3 tahapan. Setelah SP1 akan diberikan surat peringatan kedua dan ketiga bagi para penghuni Kalijodo. Rentan waktu yang diberikan juga cukup singkat, hanya 10 hari ke depan. Jika mereka tetap tidak mau membongkar sendiri rumahnya, ia akan mengambil tindakan tegas dengan membongkar paksa rumah mereka. Untuk itu ia meminta warga berinisiatif membongkar rumahnya sendiri dan tidak melawan aparat yang menertibkan. Penegasan Ahok itu disampaikan usai rapat gabungan rencana penertiban kawasan Kalijodo di Mapolda Metro Jaya dan dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Maijen TNI Teddy Laksmana. Khusus ada kamar-kamarnya kan enak masuk saya kontrol. Tapi itu nggak boleh. Saja. Ya, meski telah ditempati warga sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu lokalisasi terkenal di Jakarta, namun kawasan Kalijodo sebenarnya adalah wilayah hijau Jakarta. Ya, oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta ingin mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Saat ini kawasan Kalijodo yang terletak di Jalan Kepanduan 2 masuk dalam 2 wilayah Kota Madya, yakni wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sekitar 1,4 hektar lahan di wilayah Jakarta Utara dan 3.500 meter persegi wilayah di Jakarta Barat akan segera diubah menjadi kawasan hijau. Tercatat lebih dari 3.000 jiwa yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, sementara 234 jiwa lainnya tinggal di Jakarta Barat. Terdapat sejumlah bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen, dan sebagian dari bangunan tersebut juga memiliki surat pajak bumi dan bangunan. Omset yang beredar di tempat hiburan malam ini dapat mencapai 1,5 miliar rupiah pada hari libur. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah fasilitas warga, termasuk musola dan juga gereja. Ya, sementara di kawasan Kalijodo yang masuk di wilayah Jakarta Barat terdapat 234 jiwa di area seluas 3.500 meter persegi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad menertibkan Kalijodo. Ribuan warga di 105 bangunan akan kehilangan usaha dan tempat tinggal. Jalur hijau akan ditata nanti di atas lahan Kalijodo dan dalam 10 hari ke depan Kalijodo akan rata dengan tanah. Lalu bagaimana sesungguhnya kehidupan komunitas Kalijodo dan bagaimana nanti kehidupan mereka? Berikut laporan Karos Michael, Abdullah Khairuddin dan Rizky Arianto. Nama kawasan Kalijodo yang semulanya tidak pernah terdengar kemudian menjadi terkenal karena menjadi hingar-bingar pemberitaan nasional karena kawasan ini segera ditertibkan dari kegiatan prostitusi yang terkenal di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Di lahan seluas 5,4 hektar dan di jalanan di belakang saya sepanjang sekitar 1 km ini berdiri ratusan bangunan yang merupakan kafe, tempat hiburan malam yang selama ini tidak diberitakan oleh publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa lokasi 5,4 hektar ini adalah jalur hijau yang nantinya akan dibangun atau ditata sebagai ruang terbuka hijau bagi Jakarta yang membutuhkan 30% luas jalur hijau. Dan ada berbagai pro dan kontra yang muncul setelah isu pembongkaran dan penertiban Kalijodo ini muncul. Warga di sini menganggap bahwa mereka telah tinggal berpuluh-puluh tahun menempati bangunan dan lahan di sini. Tetapi kemudian mereka butuh perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika kemudian kawasan ini harus ditertibkan, harus ada pendekatan humanis terhadap warga di sini. Warga akan terus bertahan, tetapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya untuk penertiban ini bisa direalisasi. Lalu bagaimana pendapat warga di sini? Adalah Leonard
yang menyatakan dia akan berani pasang badan dalam bentuk dan usaha apapun untuk tetap berada di wilayah ini. Bukan soal jalur hijau ya, berarti urgensinya. Kalau menurut jalur hijau itu kapan? Nah makanya saya sendiri nggak paham itu. Kesini dulu, baru kita jelaskan masalah jalur hijau. Kita jelaskan tentang diri kita apa adanya. Kalau memang warga negara ini dianggap anak, bapaknya datang dong, jelasin. Kalau nanti akhirnya harus dibongkar. Posisi Anda dan masyarakat. Ya biarkan saja, dalam arti itu berarti pemerkosaan hak warga negara, satu. Terus yang kedua, saya nggak kemana-mana, silakan bongkar, badan saya akan nyatu sama tembok rumah saya. Penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat dan Utara ini akan membongkar sekitar 105 bangunan yang dimiliki oleh 80 kepala keluarga yang terdiri dari sekitar 4.000 jiwa. Dan tentunya mereka hidup setiap hari dalam gang-gang kecil dengan profesi yang tidak lebih baik. Mungkin itu kemudian maksud dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tetapi bagaimanapun ini adalah komunitas sosial masyarakat yang telah merajut hidup di tempat ini selama berpuluh-puluh tahun. Butuh pendekatan humanis dan perencanaan yang matang agar ke depan kita benar-benar akan melihat jalur hijau yang baik untuk Jakarta, tetapi juga sekaligus melihat warga komunitas Kalijodo yang hidup lebih baik dengan profesi yang lebih baik dan kehidupan sosial yang lebih baik di tempat yang lain yang lebih direncanakan. Carlos Michael, Abdullah Hoirudin, Berita 1, Jakarta. Iya, tadi kita sudah lihat beberapa informasi terkait dengan Kalijodo ya, Fe. Betul, itu adalah kawasan lokalisasi prostitusi yang rencananya akan ditertibkan dan juga dibenahi, akan diubah menjadi kawasan hijau oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, nah ini kita juga mengajak pemirsa untuk bergabung bersama dialog kita hari ini terkait dengan potret prostitusi di Jakarta. Saya sampai berbelit nih ya, karena memang kalau kita lihat ini agak polemik yang cukup panjang juga ya. Dan ini kita sudah tersambung dengan penelpon dari Surabaya. Namanya Mas Viking Sanggra. Halo Mas Viking. Selamat siang. Halo Mas. Siang. Ya, saya hanya mau menunjukkan itu. Halo Mas, volume televisinya boleh dikecilkan Mas? Prostitusi. Nah, itu masalah relokasi. Saya kira kultur prostitusi harus dikerti. Iya. Wah, sayang sekali sepertinya ada masalah komunikasi begitu secara teknis. Kita nantikan kembali teleponnya dan juga bagiannya pemirsa yang lain ikut bergabung bersama kita bisa menyampaikan pendapat atau mungkin juga bertanya langsung dengan Mas MK, mengenai pengalamannya selama melakukan riset prostitusi begitu ya. Nah, kalau karena tentunya bukunya udah sampai 4 nih Mas MK. Banyak sekali yang Anda dapatkan ya, bukan? Nah, ini balik lagi Mas MK. Kalau kita lihat memang proses untuk dari awal kita lihat dari Doli ataupun dari sekarang mau Kalijodo untuk mengubah atau menghilangkan ataupun meminimalisir terkait dengan tempat-tempat prostitusi ini nampaknya sulit susah atau gampang susah karena ini ada tarik ulur juga jangka waktu yang panjang. Apa memang sesusah itukah atau karena memang tempat prostitusi ini ada kepentingan atau memberikan nilai yang cukup besar, pemasukan yang besar? Biasanya sih kalau yang pemasukan prostitusi gede lah. Kalau bawah, menengah, atas itu kalau digabung-gabung triliunan. Dan itu disetor ke saya pernah survei juga, estimasi rendah yang saya bikin itu dari beberapa catatan dan referensi dari jalan-jalan juga itu dengan estimasi rendahnya misalnya pendapatan dari prostitusi kalau dipajekin itu hampir sekitar yang pertama nih estimasi rendahnya sekitar 24 triliun. 24 triliun setahun lah. Per tahun. Oke. Tapi itu lumayan juga besar, ya. Besar, cukup besar. Jadi itu estimasi rendah. Estimasi rendah dengan estimasi sekitar 250.000 PSK. Oke. Sementara kalau boleh jujur PSK-nya pasti lebih dari itu. Estimasi tingginya 44 triliun sekitaran gitulah gitu. Wow, pemasukannya memang ya itu dengan besar. estimasi misalnya ya kali aja lah misalnya kalau itu dari 250 kalau dia misalnya 500 berarti kan 2 kali lipatnya. Kalau 750.000 PSK misalnya ya berarti 3 kali lipatnya kan gitu. Itu belum termasuk hitungan dari produk-produk turunan
Misalnya seperti obat kuat, kondom, itu kan harusnya dihitung kan gitu. Kalau itu dihitung lagi, berarti secara bisnis memang besar gitu. Nah, ya kalau potret posisi kelas bawah barangkali emang dari dulu selalu menyimpan banyak polemik lah gitu. Ya selanjutnya sekarang Kalijodo gitu karena kelamaan juga kali. Nah, jadi menurut Mas MK ini memang akhirnya proses untuk mengubah ataupun menghilangkan prostitusi ini begitu lama karena memang ya nggak bakal hilang. Sulitkah seperti itu? Nggak bakal hilang. Pokoknya karena kebutuhan itu atau karena gaya hidup itu? Ya ada orang yang kemudian kan menganggap bahwa melesir seks itu bagian dari gaya hidup, ada gitu.